Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pemisahan senyawa antosianin dari bunga telang dengan metode kromatografi kertas yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Ambardani dan Ibu Bella Riana. Dengan kelompok Dimas Pratama Putra, Detian Ningsih, Dewa Sekar Anggraini, Firda Maisan, Fitriana Fajriah, Nabila Hurul Aini, Nabila Silvina, dan Nadian Jelita Putri. Selanjutnya di sini ada tujuan. Next lagi. Next ke bawah. Lagi. Di sini tujuan dari praktikum kita itu untuk mengisolasi senyawa kimia yaitu antosianin pada bunga telang menggunakan metode pemisahan kromatografi kertas dengan perbandingan fase gerak HCl, asam asetat glasial, dan juga BAU. Next. Selanjutnya di sini latar belakang. Di sini kita menggunakan tanamannya itu adalah bunga telang atau yang sering lebih dikenal itu adalah Slitoria ternate, di mana dia memiliki daun yang menyerip dengan tangkai daun yang memiliki panjangnya 2 sampai 2,5 cm dan juga lebarnya 4 mm. Kemudian dia akarnya adalah akar tunggang dengan ada beberapa cabang di dalamnya. Kemudian ada klasifikasi bunga telang, di mana kingdomnya adalah Plantae, divisinya adalah Magnoliophyta, kemudian ada kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Rosidae, ordonya Fabales, familinya Fabaceae, genusnya Clitoria, dan spesiesnya adalah Clitoria ternate. Kemudian di sini kan kita menggunakan bagian mahkotanya pada daun tanaman telang ini, di mana di dalam mahkotanya itu terdapat senyawa kimia antosianin, di mana antosianin ini memiliki efektivitas sebagai zat pewarna. Dia yang akan memberikan warna pada tanaman atau tumbuhan yaitu warna orange, merah, ungu, atau biru. Nah, pada hal ini berarti antosianin ini akan memberikan warna biru dan ungu pada bunga telangnya. Next. Selanjutnya di sini untuk mengetahui apakah yang dipisahkan itu benar antosianin atau bukan, maka dari itu kita menggunakan metode pemisahan kromatografi kertas, di mana kromatografi kertas ini merupakan metode pemisahan yang sering digunakan untuk memisahkan komponen pigmen zat warna. Dan prinsipnya itu sama dengan kromatografi yang lainnya, di mana pemisahan ini berdasarkan tingkat kepolarannya dengan menggunakan fase gerak dan fase diam, dan fase diam yang bisa digunakan adalah kertas yang terdiri dari selulosa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada alat dan bahan. Next. Untuk alatnya yang pertama ada gelas ukur, ada batang pengaduk, kemudian ada corong pisah, ada gelas kimia. Next. Ada gelas ukur, ada labu Erlenmeyer, ada pipet tetes. Kemudian ada sinar UV dan ada statif. Untuk bahannya, yang pertama ada amonia, kemudian ada aquades, ada asam asetat glasial, ada butanol, ada bunga telang, HCl, kertas Wattmann nomor 1, kemudian ada metanol, dan yang terakhir ada silika gel. Nah, kemudian di sini ada prosedur. Nah, prosedur yang pertama itu
ditimbang 10 gram mahkota bunga telang Nah, kemudian ditambahkan pelarut HCl 1% dalam etanol. Nah, terus kita pembuatan fase gerak. Fase gerak pertama itu campuran HCl 1% diambil 1 mili, lalu add-kan dengan Aquades sebanyak 10 mili. Nah, untuk fase gerak kedua itu asam asetat glasiar 15% diambil 1,5 mili, lalu add-kan dengan Aquades sebanyak 10 mili juga. Nah, untuk yang fase gerak yang ketiga, campuran abutanol, kemudian asam asetat, dan air. Untuk perbandingannya itu 4:1:5. Nah, kita masukkan ke dalam corong pisah. Nah, lalu kita kocok berulang-ulang sampai tercampur sempurna. Didiamkan 3-5 jam. Lalu pisahkan dan diambil bagian atas larutan yang terpisah. Nah, untuk fase diamnya, yang kita gunakan di sini adalah kertas wet clamp. Lalu kita buat batas pada bagian bawahnya 3 cm dan bagian atasnya 1 cm. Nah, kemudian kita pasangkan tali pada bagian atasnya. Betulannya tadi seperti pita di bagian bawah. Nah, lalu kita masukkan kertas ke dalam chamber yang telah berisi fase gerak tadi yang segerak yang telah dijenuhkan tadi.
Nah, kita sudah dimasukkan semua, kita tutup kembali chamber hingga rapat. Nah, lalu kita tunggu noda dari hasil penotolan akan merambat sampai batas atas pengembang. Nah, lalu keluarkan kertas dan keringkan. Kemudian semprotkan dengan penampak bercak noda, yaitu uap amonir sampai kertas berubah warna. Lakukan berulang kali. Setelah dilakukan ini dikeringkan kembali, lalu kertas divisualisasi di sinar UV 366 nanometer. Nah, setelah itu kita catat warna dan nilai RF yang dihasilkan dibandingkan dengan hasil dari setiap fase gerak yang kita lakukan tadi. Nah, ini untuk prosedurnya. Selanjutnya di sini ada hasil. Next. Nah, yang pertama yaitu dengan fase geraknya yaitu HCl, noda dan harga RF-nya ini sebesar 0,3429 dengan nodanya itu warna biru. Next. Selanjutnya ini dengan fase gerak asam asetat glasial 15%, yang tentunya dari hasil fluoresensi UV dengan panjang gelombang 366 nanometer, diperoleh ada dua noda ya. Yang pertama, noda satunya warna pudar ya, yang di bawah. Nilai RF-nya itu sebesar 0,8286. Kemudian noda duanya berwarna biru, yang harga RF-nya ini sebesar 0,9143. Next. Nah, selanjutnya, yaitu dengan fase gerak PAW yang hasil fluoresensi UV dengan panjang gelombang 366 nm-nya ini terbentuk 4 noda, ya, di mana diperoleh yang noda satunya ini warna biru pudar ya, ada di paling bawah. Nilai RF-nya ini sebesar 0,7429, kemudian noda duanya yang warna biru muda, nilai RF-nya 0,8286, kemudian noda tiganya berwarna violet dengan nilai RF sebesar 0,8571. Dan noda 4-nya berwarna merah keunguan dengan nilai RF sebesar 0,9143. Baik, selanjutnya di sini masuk ke pembahasan. Next. Nah, pembahasan yang pertama itu tentang si bunga talangnya itu. Nah, bunga talang ini atau butterfly, dia merupakan tanaman berbunga dari genus Clitoria. Nah, ciri-ciri bunga ini dia berbentuk menyerupai kupu-kupu dan memiliki warna biru. Itu menurut Muhammad 2011. Nah, untuk kandungan kimia dari bunga telang itu di antara lain ada saponin, dia ada flavonoid, ada alkaloid, koksalat, dan sulfat.
Nah, khusus untuk daunnya dia mengandung kaempfenol, 3 glukosid dan triterpenoid. Sedangkan bunganya mengandung delphinidin, triklokosid dan fenol. Dan itu menurut Haryana 2016. Nah, untuk manfaat yang didapatkan dari bunga telangnya itu seperti laksatif atau pencahar, diuretik, perangsang muntah, pembersih darah, mempercepat pematangan bisul, obat cacing, dan radang mata. Nah, lalu yang terakhir itu senyawa kimia yang berhasil diteliti pada mahkota bunga telang ini dia mengandung 14 jenis flavonoil, glikosida dan 19 jenis antosianin. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang kromatografi kertas. Nah, apa sih kromatografi kertas itu? Sebelumnya dijelasin dulu ya, kromatografi kertas itu dia adalah metode pemisahan dengan kerja dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Yang hasil kerjanya kedua fase ini berupa hambatan warna yang dapat terlibat pada kertas kromatografi dan bercak yang ada untuk membandingkan antara totalan dari sampel dan totalan dari baku. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini mungkin tadi udah disebutin ya, tujuannya yaitu adalah mengisolasi antosianin sebagai pigmen flavonoid pada bunga telang menggunakan metode kromatografi kertas dengan fase gerak yang berbeda. Di antaranya itu ada HCl, asam asetat glasial, dan campuran butanol asetat glasial air. Nah, untuk prinsipnya sendiri, untuk prinsip si kromatografi kertasnya yaitu yaitu adanya pemisahan substansi material sampel antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, bila sampel lebih polar ke fase gerak, maka akan terikat elusi. Untuk kelebihannya sendiri, proses kemudahannya dan kesederhananya dalam pelaksanaan pemisahan. Nah, selain itu, keuntungan menggunakan si kromatografi kertas ini, dia keterulangan bilangan RF yang besar pada kertas. Nah, sedangkan untuk kekurangannya itu, dia banyak masalah yang menyangkut cara memasukkan fase geraknya. Terus perambatan fase gerak dan penggumpalan. Terus yang terakhir itu lebih lama karena panjang kertas bisa hingga 50 cm dan keterbatasan parameter yang diuji. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebelum dilakukan pemisahan, terlebih dahulu mahkota bunga telang itu diekstraksi menggunakan metode maserasi, yaitu dengan merendam sampel ke dalam pelarut HCl 1% dalam etanol. Ekstraksi mahkota bunga telang yang dilakukan dengan metode maserasi ini didasarkan pada sifat fisika dan kimia dari antosianin. Dilihat dari kelarutan antosianin yang larut dalam pelarut polar seperti metanol, aseton, atau kloroform, terlebih sering dengan air dan diasamkan dengan asam klorida atau asam format. Nah, dalam kromatografi kertas, fase diam itu adalah kertas serap yang sangat seragam dan fase gerak adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Pemisahan senyawa antosianin menggunakan metode kromatografi kertas dengan fase diam berupa kertas Wettmann nomor 1 dan fase gerak berupa asam asetat glasial 15%. Digunakannya kertas Wettmann nomor 1 ini yaitu karena kertas Wettmann berbahan baku selulosa murni yang bermanfaat untuk mengikat air atau molekul pelarut ke dalamnya. Sedangkan asam asetat glasial sering dimanfaatkan untuk pelarut dalam rekristalisasi yang dimanfaatkan untuk memurnikan senyawa organik. Next. Nah, sejumlah analit itu ditotalkan dulu pada titik awal tepat di atas bagian bawah kertas. Metode penotolan yang digunakan yaitu metode pita dengan menggunakan pipa kapiler. Pelarutnya itu bergerak melalui partikel senyawa dan senyawa pada kertas dengan gaya kapiler. Dan selama pelarut bergerak, campuran masing-masing senyawa itu akan tetap dengan fase diam atau larut dalam pelarut dan bergerak ke atas kertas.
Nah, sebelum dilakukan penotolan sampel, pipa kapilirnya juga harus dibilas terlebih dahulu menggunakan aseton, karena aseton itu mudah menguap sehingga dapat mempercepat proses pengeringan. Pembilasannya dilakukan untuk menghilangkan sisa pembersihan, karena biasanya pencucian meninggalkan tetesan pada dinding kapiler sehingga dapat mempengaruhi data yang diperoleh. Nah, totalan juga tidak boleh terlalu banyak, tetapi hanya sekali totalan tiap sampel. Hal ini bertujuan agar komponen warna yang akan dideteksi tidak meluap. Kertas wet pen yang tadi yang telah ditotolkan oleh analit, kemudian ini kan dimasukkan ke dalam chamber yang mempunyai kolam dangkal. Nah, pelarutnya itu diletakkan tepat di bawah di mana sampel ditotolkan. Chambernya itu harus tertutup rapat saat penjenuhan untuk meyakinkan bahwa atmosfer dalam gelas kimia terjenuhkan dengan uap pelarut. Penjenuhan udara dalam gelas kimia dengan uap menghentikan penguapan pelarut, sama halnya dengan pergerakan pelarut pada kertas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini pembahasan hasil. Jadi setelah senyawa antisanin ini kita lihat keberhasilannya. Pertama dengan memperhatikan warna noda. Jika kita perhatikan, di situ ada muncul beberapa warna seperti biru, keunguan, dan merah keunguan. Itu termasuk, itu dikatakan bahwa benar bahwa pigmen antosianin bertanggung jawab atas timbulnya warna tersebut, karena menurut Lestario, pigmen antosianin ini akan timbul terhadap warna orange hingga merah, ungu, dan biru pada beberapa daun, bunga, dan buah. Kemudian jika kita perhatikan layar F yang menghasilkan senyawa yang nilai yang berbeda-beda, itu disebabkan karena adanya perbedaan kekuatan komponen senyawa kimia tersebut dalam LUN, sehingga menyebabkan kecepatan bergerak komponen juga berbeda. Jadi untuk asam gas asetat dan glasial, asam asetat glasial dan BAW itu dia kepeluarannya sama dengan si senyawa, jadi nilai RF-nya lebih tinggi gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa perbedaan RF ini bisa membuktikan bahwa pada pelarut mana sih si senyawa antisianin ini dapat larut gitu. Jadi diketahui bahwa senyawa antisianin lebih larut dalam asam asetat glasial dan larutan campuran. Next. Kesimpulannya, itu senyawa kimia antosianin pada bunga telang dapat diisolasi menggunakan metode pemisahan kromatografi kertas dengan kepeluaran yang tinggi pada fase gerak asam asetat glasial dan BAW. Next, kemudian daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan dalam penyusunan presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.